Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian yang sama-sama menghadap ridha Allah. Kesempatan ini kami akan menayangkan beberapa video dari beberapa narasumber bertentangan dengan tahlilan yang mudah-mudahan dalam tayangan tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Ingat, jangan dijadikan ajang siapa yang paling benar, tapi jadikanlah pelajaran dan kerukunan kebersamaan agar hidup damai dan tenang. Masalah ibadah itu urusan masing-masing, karena nanti di akhirat setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan ayat-ayat tersebut bisa dijadikan pegangan bahwa kita harus lebih hati-hati lagi dalam menentukan dan melaksanakan ibadah. Kemudian jangan sekali-kali memaksa kepada sesama muslim yang nantinya akan terjadi permusuhan. Ingat, kita hanya diperintahkan dalam surat Al-Asr menasihati, bukan menghakimi. Hadirin sekalian rahimakumullah, untuk berikutnya mari kita tonton bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus. Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan. Itu ada tulisan di situ. Taib, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ.
Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Bab al-mithalul awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa usuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair, kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayaqa bainahuma ma la yang bagi wuqu'uhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Pertama yaitu akan kita bacakan, yaitu kitabnya dari Mbah Solen Darat Semarang. Ada kitabun Majmu' Syariah Al-Kafiyah Lil Awam, yaitu Syekh Al-Had Muhammad Soleh bin Umar Semarang. Ini kitabnya. Yaitu beliau ada lagi, yaitu Musonef Mbah Solen Darat Semarang. Murid beliau adalah Mbah Dalan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu muridnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Atau ketiga R.A. Kartini, pengarang buku Habislah Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini mari kita baca, yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya karena kita harus mengetahui siapalah ya, yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali semono uga iya haram gawe sidhekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik. Balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekahan. Lan 3 dina 7 dina. Kelawan nyedekaken tirkah mayit balik hukume nyaur tanah 3 dina 7 dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya. Kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda orang kaum Nahdliyin atau NU berani mengatakan bahwa Mbah Solen Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum 3 dina
mitung dina hurufnya iku bid'ah mungkarot. Yang bilang bid'ah mungkarot adalah Mbah Soleh Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Soleh Darat Semarang suka membid'atkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Orang menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekan. Ing ngatasi arah mayit iku sunah. Tetapi orang nganggo artane mayit kang durung den waris. Lan orang nganggo den entekaken 3 dina, 7 dina. Balik gawe sidikoan kelawan didi wektu. Ya sak butuhe nggih. Lan ora susah nganggo den ijabaken ditandukno maksude ing dalem ngarepe wong akeh. Balik cukup ganjarane peniate wae, ora susah nganggo lafat. Maksudnya tidak usah nganggo lafat ini 40 hari, 100 hari atau 1000 hari, tidak usah. Yang berkata siapa? Mbah Soleh Darat Semarang. Monggo kalau ada kitabnya monggo dibeli saja nggih. Sudah tersebar di semua toko-toko toko-toko yang tabelnya untuk Islam ada pasti kitab ini. Ya, ini yang berkata acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarot. Yang berkata adalah guru kita sendiri orang NU asli, yaitu Mbah Soleh Darat Semarang. Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu falaq, qul binnas, kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul. Ya hadiahkan untuk meninggal dunia sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Hadrinya pun bebas. Hari ini nggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga. Hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu witir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada, tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu, karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya.
Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, nak kalau ibu meninggal dunia engkau tahlili enggak? Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, meninggal cucu bukan cucunya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini, orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai, nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi loh, alaihissalatu wassalam, menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam? Bikin acara di rumah. Tidak, jemaah. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai sudah. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih. Yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Kurang kuat. Udah. Gimana Imam Syafi'i? Diurus jenazahnya oleh murid-muridnya. Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain. Cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nabi tak ada menyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk nenek, adik segala macam.
Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Kola. Kata sebulan, dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata. Wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lo mantap, rancak bana, very good. Subhanahu wa ta'ala, amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada sumber pendalilannya, dan tidak ada athar yang sahih dari Nabi SAW, begitu pula dengan para sahabat yang melakukannya. Di mana dalil tersebut? Mereka mengatakan bahwasanya Taus al-Yamani, jadi Taus ini merupakan seorang tabi'in yang mulia, yang banyak juga belajar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berasal dari Yaman. Maka beliau disebut dengan Taus al-Yamani rahimallahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, yang meninggal pada tahun 101 Hijriah. Dia meriwayatkan sebuah athar, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati itu, mereka yuftanun, mereka ditimpakan fitnah. Jadi fitnah yang dimaksudkan di sini adalah ditanya, diuji di dalam kubur-kubur mereka. Jadi fitnah ini, lafaz fitnah di dalam bahasa Arab itu banyak memiliki makna. Di antaranya bentuknya adalah ujian, pertanyaan, musibah, bencana, dan seterusnya dijelaskan oleh para ulama bahasa. Maka yang dimaksudkan di sini yuftanuna fi kuburihim adalah mereka ditanya di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Selama 7 hari. Fakanu yustahabbuna an yut'amu anhum tilkal ayyam. Maka pada hari-hari tersebut, 7 hari tersebut terus-menerus orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat, mereka maksudkan di sini adalah para sahabat ridwanullah taala anhum, mereka menyukai 7 hari itu, selama 7 hari yang berturut-turut itu, memberi makan dari amalan atau dari atas nama orang-orang yang telah meninggal tersebut. Jadi memberi makan manusia, memberi makan orang-orang, makan-makan bersama atas nama orang yang telah meninggal tersebut. Kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan meluruskan dan menjelaskan asar dari Taus tersebut yang dijelaskan oleh para ulama panjang lebar berkaitan dengan asar-asar yang semakna dengan asar tersebut. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, al-atharu al-waridah fi fitnatil qubur, bahwasanya asar-asar yang berkaitan, yang menyebutkan fitnatul qubur, pertanyaan-pertanyaan yang akan didapatkan oleh manusia di dalam kuburnya ini selama 7 hari, maka padanya ada 3 athar. Jadi athar-athar yang sampai kepada manusia, dan itu banyak diamalkan oleh kaum muslimin, yang berkaitan dengan kaum muslimin yang telah meninggal ditanya di dalam kuburnya selama 7 hari berturut-turut. Itu ada 3 athar. Ada 3 athar. Maka kita akan bacakan. Athar yang pertama adalah athar yang sebagaimana yang disebutkan oleh Razi Hashim tadi, bahwasanya dari seorang tabi'in Taus al-Yamani. Taus ini adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal di zamannya, dan beliau banyak meriwayatkan juga hadis-hadis dari para sahabat ridwanullahi ta'ala anhum jami'an, dan juga banyak meriwayatkan, menukilkan hadis-hadis dan perkataan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati itu ditanya di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari berturut-turut. Selama 7 hari berturut-turut. Fakanu yustahabbuna ayut'amu anhum tilkal ayyam. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita itu menyukai memberi makan selama 7 hari berturut-turut tersebut dari harta orang yang telah meninggal, atau atas nama orang yang telah meninggal. Maka athar ini
Di antara yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Fi Zuhd, kama azzaul Hafiz Ibn Hajar, dan sebagaimana juga dikuatkan oleh Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara athar yang kedua dari seorang tabi'in juga, Ubaid Ibn Umair Ibn Qatadah Al-Laitsi rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, yang meninggal pada tahun 68 Hijriah. Beliau mengatakan, meriwayatkan sebuah athar, yuftanu rajulani mu'min wa munafiq. Maka dua orang ini akan ditanya di dalam kuburnya. Siapa dia? Orang mukmin dan orang munafik. Fa ammal mu'min fayuftanu sab'an. Maka adapun orang-orang mukmin itu akan ditanya di dalam kuburnya selama 7 hari berturut-turut. Wa ammal munafiq fayuftanu arba'ina sabahan. Adapun orang munafik itu akan ditanya di dalam kuburnya selama arba'ina sabahan, 40 pagi, maksudnya 40 hari berturut-turut. Ini juga diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Harith Ibn Abil Harith, begitu pula dengan An-Ubaid Ibn Umair dan As-Suyuti, begitu pula dengan para ulama yang lainnya. Kemudian al-atharus thalith, asar yang ketiga, ini juga masih sama dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid Ibnu Jawar rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah, yang meninggal pada tahun 101 atau 104 Hijriah. Beliau kemudian meriwayatkan sebuah athar, innal mauta kanu yuftanuna fi quburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang yang telah wafat itu, yang meninggal dari kaum muslimin, akan ditanya di dalam kuburnya, di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari berturut-turut. Fakanu yustahabuna ayut'imu anhum tilkal ayyam. Sehingga mereka, orang-orang soleh sebelum kita, menyukai memberi makan 7 hari berturut-turut dari orang yang telah meninggal atau atas nama orang yang telah meninggal tersebut. Ini juga diriwayatkan diantaranya Suyuti dengan sanad-sanad yang dia miliki. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, 3 athar ini bukan hadis ya. Jadi jangan mengatakan 3 athar ini adalah merupakan hadis dari Nabi SAW. Tetapi ini adalah merupakan di antara athar, perkataan yang diriwayatkan oleh tiga orang tabi'in, yang dimana mereka ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di zamannya dan merupakan di antara ulamanya tabi'in di zaman beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa kana. Baik, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan 3 athar yang disebutkan oleh para tabi'in ini rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidak ada satupun dalil qat'i, dalil yang secara khusus menjelaskan bahwasanya al-mauta itu yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang telah meninggal dari kaum muslimin itu ditanya di dalam kubur mereka selama 7 hari. Aturan pertama, kalau kita ingin pelajari bagaimana cara menunaikan ibadah dengan baik, aturan pertamanya kata pengarang buku ini bagus sekali kaidahnya. Maka ketahui dulu dalil ibadahnya. Ya, dalil itu landasan kita untuk menunaikan ibadah. Alasan kita untuk memulai melakukan aktivitas ibadah. Ya. Diseakan-akan kalau tidak ada dalil gak usah dikerjakan. Jelas ya? Dipatokannya dalil dalam ibadah itu. Ya. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah dan Rasulnya tidak menginginkan kita lelah dalam beribadah. Ya. Nggak menginginkan demikian. Silakan cek di Quran itu jumlah ayatnya 6.236. Tapi ayat terkait hukum itu cuma 300 ayat, kurang lebih 300 ayat. Ya. Berarti berapa persen itu? 5%. 10%-nya 600, ya kan? Setengahnya 300. 5% saja. Ya. Antum dikasih waktu 24 jam sehari. Sholatnya yang fardu cuma 5 waktu. Saya mau tanya sejujurnya ini ya, tapi jangan terlalu pesimis. Paling khusyuk sekali sholat berapa menit? Bagian taruhlah 10 menit, tambah sunnahnya 1 jam misalnya. Di Allah cuma minta 1 jam dari 24 jam. Nah itu nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah ditambah-tambah. Makanya kaidahnya diikat dalam ilmu usul fiqih. Al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulla dalilu ala amriha. Asal daripada ibadah nggak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakannya. Dalilnya perintah bukan larangan. Ya, supaya kita nggak capek. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan nggak ada larangannya.
Silahkan antum cek ya, di Quran, bahkan di hadis, semua hadis sahih, bahkan hadis palsu sekalipun, tidak pernah melarang menunaikan sholat subuh 3 rakaat. Boleh nggak? Tetap nggak boleh, karena kaidah ibadah bukan larangan, yang dicari perintahnya. Kalau larangan memang nggak ada, tapi perintahnya hanya 2, sudah. Jadi jangan terlampau soleh, antum kerjakan 3, 4 itu keliru. Ya, jadi sudah 2. Nah kebalikannya masalah dunia. Kalau dunia yang dicari jangan perintah. Ya, al aslu fi dunya atau al aslu fil muamalah, asal daripada muamalah, asal daripada hal terkait dengan dunia itu mubahun, boleh, halal. Ya, hatta yadulad dalilu ala tahrimiha, sampai muncul larangannya. Ya, taib. Jadi kalau urusan dunia jangan cari dalil perintah, yang dicari larangan, supaya nikmat kita menjalani kehidupan. Oh, kalau urusan dunia misalnya mesti ada dalil, capek kita. Ini udah dikasih teh manis, begitu mau saya minum, dalilnya mana? Susah. Antum ke restoran kan, pesan jus alpukat, begitu mau dipesan, maaf, dalilnya pak, susah. Jadi makan aja, minum senyamannya, sepanjang ada ketentuan umumnya. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi jangan ditukar ya, antum sholat diputar begini, ditanya, pak kok bisa begitu? Kan gak ada larangannya. Nah itu susah tuh seperti itu ya. Dikembalikan niat perintah asal perintahnya.